Izin pengoperasian dan pajak tambang galian C yang berada di kilometer 10 masuk Kampung Bugis Kota Sorong dalam pembayaran pajak daerah tidak benar jika tambang galian C yang berada di kilometer 10 masuk Kampung Bugis tidak bayar pajak Jumat tanggal 16 September tahun 2022. Pemilik lahan galian C perorangan Immanuel Ivan Simbiring saat memberikan keterangan merasa sangat kecewa karena beredar luas beberapa perusahaan tambang galian C di kilometer 10 masuk Kampung Bugis tidak memiliki izin untuk beroperasi. Selain itu ia juga menjelaskan bahwa perusahaan milik orang tuanya memiliki berkas bukti-bukti pembayaran pajak kepada pemerintah kota melalui Dinas Perindustrian Kota Sorong mulai dari tahun 2018 sampai saat ini. Ivan menjelaskan sempat tertunda karena Kota Sorong masuk dalam pandemi COVID-19 pada saat itu. Dulu punya jabatan sebagai Kapolres Kota Sorong. Selama ini kami dituduh cuman kami berusaha untuk diam. Tapi setelah terakhir KPK datang untuk menutup, mengatakan itu tidak ada berizin, jelas orang tua saya sebenarnya kecewa. Karena sementara dia pejabat, bekas mantan pejabat untuk Kota Sorong. Jadi saya menjelaskan yang dimana selama ini di media sosial mengatakan tidak adanya retribusi untuk kilometer 10. Saya hari ini datang untuk memberitahukan kepada kawan-kawan wartawan bahwa berita yang selama ini kalian dengar cuma sebelah pihak. Dimana selama ini saya ada pembayaran pajak dan saya sebagai warga negara Indonesia membayar pajak, dan kalau pajak itu ada penyelewengan, itu tidak urusan saya. Saya menjalankan apa yang tugas saya sebagai warga negara untuk membayar pajak. Jadi selama ini yang dituduhkan kepada kami di kilometer 10 itu sebetulnya cukup bikin sakit hati. Tapi karena melihat dengan adanya saling supaya ada toleransi dan supaya ya bermacam pihak lah, itu saya tidak ikut campur. Cuman selama ini cukup 4 tahun ini kami kalau dibilang tersolimi. Jadi sekarang ini saya datang dengan bantuan teman-teman semua. Saya mengatakan apa yang diberitakan selama ini tidak betul. Silahkan periksa. Kalau memang salah, berarti lambang-lambang yang ada di pemerintahan Kota Sorong ini semua, kalau memang dibilang saya abal-abal, berarti lambang negara ini pun sampai dengan Garuda Pancasila semua abal-abal. Saya menjalani sesuai dengan apa yang sesuai untuk sebagai warga negara. Saya 2018 itu yang 2018 ini 8.724.000 2018. 2019 itu terjadi waktu selesai mereka dari provinsi mengadakan razia, tinggal cuma jadi 1 juta, signifikan memang dari 8 juta menjadi 1.980.000. Kemudian di situ kami mulai bekerja lagi 2019 itu terakhir kami masih menggunakan alat itu sekitar membayar 31.530.000 rupiah. Itu pada tahun 2019, dan dimana ada razia terakhir gabungan kembali signifikan turun menjadi bayar cuma 7.532.500. Itu di 2020. 2021 masuk COVID, tidak ada pembayaran pajak. 2022 tahun ini belum dibayar karena belum habis tahun. Pemerintah Kota Sorong, Dinas Perindustrian
alamat Jalan Angsa nomor 03. Surat setoran pajak daerah dan retribusi daerah semua ke Bank Papua, cabang Sorong. Jadi di sini waktu terakhir adik saya yang membayarkan. Jadi kalau dibilang tidak ada pajak untuk kilometer 10, Tidak betul ya. tidak betul. Itu akan saya sanggah betul. Kepala Bidang Prasarana Perindustrian Kota Sorong Duma Patandungan saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan kami yang di Kota Sorong waktu masih dengan Dinas Perindustrian dan Pertambangan setelah ditarik ke Provinsi Dinas Pertambangan setelah dikoordinasi ke Provinsi akhirnya Dinas Perindustrian ditangani oleh pemerintah kota soal izin-izin dari Provinsi. Kita di Kota Sorong ini waktu dulu masih Dinas Perindustrian dan Pertambangan. Setelah itu Dinas Perindustrian dan Pertambangan waktu itu setelah itu ditarik ke provinsi yang pertambangan, tinggal Dinas Perindustrian. Nah, waktu itu proyeknya kan di Kota Sorong. Nah, mau tidak mau kita koordinasi ke sana provinsi, tetap kami yang tangani. Nah, ditangani begini, yang izin-izin itu dari provinsi. Nah, nanti setelah pengurusan, nah baru langsung ke perusahaan-perusahaan. Misalnya contoh, kalau misalnya sudah mau mati, ya mereka yang ngurus. Nah, izin. Seperti kemarin yang ditutup di Saung ke sana. Nah, itu pun juga kemarin ditutup itu. Ada yang sudah mati, tetapi belum diperpanjang, tetapi jalan terus. KPK sudah pasang. Nah, terus yang satu lagi menyangkut lintas. Itu sampai tahun 2019 sampai sekarang itu tidak pernah. Nanti setelah kami koordinasi yang baru-baru ini, kalau bisa, ini kita sarankan ke provinsi. Kalau misalnya besok lusa kalau ada mau urut izin, ya lebih bagusnya kalau kita kasih surat keterangan dari dinas yang bersangkutan. Belum. Baru yang kemarin waktu kita rapat yang ini. Nah itu sudah itu. Kalau mungkin ada satu dua, namanya kan objeknya di Kota Sorong, ya toh. Nah, mereka itu datang bayar, kita hitung dulu, ya toh. Ya datang bayar, kita bikin penetapannya, bawa ke pendapatan daerah. Nah, setelah pendapatan daerah mereka di sana kasih apalagi namanya itu, dan si pembayaran ke bank. Jadi keluar dari pendapatan daerah ke bank, baru diterbitkan di pendapatan daerah. Nah, baru yang bersangkutan bayar ke bank. Nah, tidak melalui komisaris atau ke dinas perindustrian atau ke pendapatan daerah, bukan begitu. Hanya kertas stok saja kita bikin seperti penetapan. Mereka datang, pengusaha datang di sini, kita bikin penetapan di sini, kepala dinas tanda tangan. Setelah itu bawa ke pendapatan daerah. Berdasarkan untuk sesuai dengan Perda tahun 2020 itu nomor 1 tahun 2020, penetapan itu bayar pajak. Kalian C. Kalian C. Kota Sorong. 2020 tahun 2020. Sudah. Kita yang kemarin sama semua. Perdanya ada di bayaran ke daerah Papua. Saya tangani itu tahun 2018. Saya dulu kan sekretaris Dinas Perindustrian. Terus teman ini ada pindah ke Sumatera ke sana. Nah, setelah itu ya kita kepala dinas ini dengan ini saya bilang waktu itu dulu ya, kita itu lebih bagus itu kita koordinasi dengan SKPD semua. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.